Pemirsa, makin meningkatnya popularitas Purbaya Yudisadewa membuat sosok menteri baru di Kabinet Merah Putih ini disebut mulai dilirik oleh sejumlah partai politik. Namun Menkyu Purbaya menolak tegas untuk masuk ke dunia politik karena ingin tetap fokus di bidang keuangan. Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudisadewa menegaskan jika dirinya tidak memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Pernyataan itu disampaikan Menkyu Purbaya saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya partai politik yang disebut-sebut ingin mengajaknya bergabung ke perpolitikan nasional. Seperti diketahui, nama Purbaya belakangan mencuat di publik setelah menjabat sebagai menteri dan memiliki tingkat popularitas tinggi. Meski demikian, Purbaya menegaskan jika dirinya tetap ingin fokus pada tugas profesionalnya di bidang keuangan dan perbendaharaan negara. Saat ditanya mengenai peluang terjun ke dunia politik, lagi-lagi Menteri Purbaya dengan tegas membantah memiliki minat tersebut. Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi yang sempat Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudisadewa menegaskan jika dirinya tidak memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Pernyataan itu disampaikan Menkyu Purbaya saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya partai politik yang disebut-sebut ingin mengajaknya bergabung ke perpolitikan nasional. Seperti diketahui, nama Purbaya belakangan mencuat di publik setelah menjabat sebagai menteri dan memiliki tingkat popularitas tinggi. Meski demikian, Purbaya menegaskan jika dirinya tetap ingin fokus pada tugas profesionalnya di bidang keuangan dan perbendaharaan negara. Saat ditanya mengenai peluang terjun ke dunia politik, lagi-lagi Menteri Purbaya dengan tegas membantah memiliki minat tersebut. Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik tertentu menjelang tahun politik 2029 mendatang. Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak gitu Pak, membuka diri. Kamu lirik saya nggak? Itu nanti Gimana Pak, ini dari Sekjen PAN Pak, gimana tanggapannya Pak? Tertarik nggak Pak sama tawaran Pak? Bahasanya sore politik. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak belakangan Pak? Saya nggak sore politik mas. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno menilai Menkyu Purbaya Yudisadewa sebagai sosok profesional yang selama ini konsisten berkarir di bidang keuangan. Meski begitu, Edi menegaskan belum ada rencana dari PAN untuk merekrut Purbaya sebagai kader partainya. Menurut pengamatan Edi, sejauh ini Purbaya tidak menunjukkan keinginan untuk beralih ke dunia politik dan tetap akan berada di bidang keuangan yang menjadi konsentrasi Purbaya. Tingginya popularitas Menteri Purbaya juga disebut-sebut melampaui tingkat popularitas sejumlah tokoh daerah seperti misalnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai, gaya komunikasi Menkyu Purbaya yang kerap kali ceplas-ceplos justru sangat positif dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik, namun tidak bernuansa politis. Menurut Henry, jika Purbaya tidak berbicara secara terbuka, masyarakat justru tidak akan tahu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perbaikan ekonomi. Pak Purbaya itu ternyata memang bukan orang politis. Dia mungkin tidak terlalu memandang hal-hal politik dalam pekerjaan dia sebagai Menteri Keuangan ini penting. Makanya dia cuek-cuek aja tuh. Apa contohnya? Kalau dalam politik, ditinggal para Menko, itu secara politik tuh something. Itu mengisyaratkan bahwa hati-hati loh, kolega Anda jangan-jangan belum tentu menerima sepak terjang Anda di dalam. Itu kan harusnya dia mengerti itu. Tapi Purbaya enggak, dia senang-senang aja. Kita foto aja ya, nanti yang nanya-nanya ke Purbaya, dia ladenin juga itu. Kenapa? Karena dia santai aja. Dia nggak terlalu peduliin hal-hal politik di belakangnya. Seperti yang dia bilang kan, saya sih tegak lurus saya Pak Prabowo, yang lainnya bodo amat gitu kan. Kalau nggak salah dia ngomong gitu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan jika dirinya tidak tertarik bergabung dengan partai politik dan menyebut belum pernah menerima tawaran dari partai politik manapun. Purbaya kembali menegaskan dirinya tidak tertarik terjun ke dunia politik meski belakangan popularitas dan elektabilitasnya meningkat.
Pemirsa, meski baru sebulan menjabat, Menkyu Purbaya mulai dilirik untuk masuk parpol, bahkan digadang-gadang didorong maju di Pilpres 2029 mendatang. Seberapa besar popularitas dan kans Menteri Purbaya di dunia politik? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami analis politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore Mas Pangi. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mas Pangi, popularitas Menkyu Purbaya Yudi Sadewa ini kan melejit dan nampaknya parpol langsung gerak cepat mulai melirik. Nah, bagaimana Anda menilai dinamika politik di tengah popularitas Purbaya? Iya, karena memang Purbaya pertama adalah orang yang punya panggung ya, sangat strategis, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Ya, yang kedua, selama ini kan publik juga melihat apa perbedaan antara Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani dengan yang sekarang. Nah, ternyata gayanya memang sangat beda, perilakunya, model kebijakannya, cara apa yang disenangi masyarakat itu representasinya sama Purbaya per hari ini gitu. Jadi wajar kemudian automatically ya yang namanya popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas itu hanya bonus sebenarnya. Ketika memang kebijakan itu sesuai dengan jeroan atau pro rakyat dari Purbaya. Ditambah memang generasi Gen Z, milenial itu kan suka dengan gaya apa adanya, ceplos-ceplos, kemudian tidak suka formalitas, mereka suka hal-hal yang cair, yang apa adanya gitu. Itu terrepresentasikan sama Purbaya. Nah, kemudian beliau ini kan adalah orang yang betul-betul berani untuk apa yang disampaikan selama ini gitu. Tidak hanya mengikuti gaya kebanyakan pejabat yang hanya melaporkan hal-hal yang senang, kalau berbeda kemudian dipecat. Ya, justru Purbaya kan senang kalau ada bawahan yang berbeda dengan atasan, memberikan kebebasan untuk berbeda dengan atasan gitu. Kemudian menyampaikan kabar-kabar buruk, tidak hanya kabar gembira kepada presiden. Itu kan juga disenangi oleh publik ketika ada pemimpin yang melawan model yang selama ini agak kaku ya, formalitas dan agak jauh dari selera kebatinan rakyat banyak. Meskipun yang ketiga adalah kalaupun memang Purbaya menjadi idola baru hari ini, nah baru sebulan kerja kan dia bilang, gila lo, kata ditanya disusul jadi cawapres, nggak mikir sama sekali kan, beliau bilang gitu. Kerja aja belum, ini baru cuma di permukaan, beliau juga yang di bawahnya belum kita sisir. Artinya menunjukkan beliau itu memang bahasa yang sangat disenangi oleh publik, karena kan itu tidak menunjukkan ambisius beliau. Dan ini kan juga tepuk tangan ini kan juga berbahaya bagi beliau, apalagi elektabilitas yang dikeluarkan yang masih subuh ya, masih pagi seperti ini. Itu juga beliau nggak mau terjebak, membuat beliau lengah atau mematikan karir politik beliau ke depan. Jadi memang beliau sudah terukur, saya lihat. Ya, nah mengenai sikap dari Menkyu Purbaya sendiri kan kemudian sudah menolak tegas untuk masuk ke dunia politik karena ingin tetap fokus di bidang keuangan. Tapi apakah kemudian pernyataan seperti ini akan mematahkan langkah parpol untuk merangkul ataupun melirik Purbaya? Ya, partai itu kan tetap berharap punya banyak figur ya, tidak hanya figur sentral gitu. Partai ingin ada, karena memang kan dalam pendekatan pemilu kita kan berbasis center kandidat gitu. Artinya memang partai butuh sosok-sosok seperti Purbaya seperti sekarang. Tapi apakah partai memang akan tetap ada membuka ruang atau sudah tertutup kemungkinan partai untuk mencoba untuk merayu-rayu Purbaya masuk ke politik praktis? Nampaknya ini kurang berhasil gitu. Saya melihat Purbaya sangat nyaman untuk menjadi orang yang profesional, tidak mau ditarik-tarik terlalu cepat ke gelanggang politik praktis, apalagi partai politik. Artinya ruang gerak dia agak kesulitan, karena kalau dia menjadi partai tentu dia tidak milik semua sahamnya, dimiliki oleh satu partai. Tapi kalau sekarang dia saham dimiliki semua partai kan. Jadi untuk ada sisi negatif, sisi positifnya. Kalau misalnya dia gabung ke partai kan ruang geraknya kemudian tidak semudah sekarang misalnya. Itu juga akan mempengaruhi penerimaan tokoh-tokoh elit publik lain kalau beliau masuk partai atau tidak masuk partai. Jadi intinya sih sebenarnya Purbaya ini kan memang unik ya. Di awal memang dia kelihatan memang di awal dia terlihat sombong, terlalu jumawa, terkesan agak arogan lah ya. Tapi kan belakangan secara kita lihat apa yang dia lakukan itu betul-betul
sangat menarik dilihat oleh masyarakat banyak gitu. Ketika beliau Menkyu yang bersahabat tidak lagi bersahabat dengan orang kaya atau pejabat, tetapi dia lebih bersahabat dengan rakyat gitu. Artinya banyak kebijakan-kebijakannya yang pro pada rakyat. Sehingga memang tidak heran pada peristiwa kemarin di Investor Daily itu saya lihat dia seperti tokoh baru, aura baru, public figure baru yang dielu-elukan banyak orang gitu. Ya, Mas Itu Pagi, yang nah membuat ini partai mencermati juga ingin tingginya. melirik Purbaya. Nah, mencermati tingginya popularitas Menteri Purbaya ini yang juga disebut-sebut ini bahkan melampaui tingkat popularitas sejumlah tokoh daerah. Seperti misalnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Apakah memang ini ada kaitannya erat dengan gaya komunikasi politik Purbaya yang ceplas-ceplos ataupun apakah ada magnet utama lainnya sebetulnya? Ya sebenarnya tidak hanya ceplos-ceplos daya manik, dia bisa menyalip elektabilitas Deddy Mulyadi. Dari segi ketika dia dipanggil presiden saja, dia tidak mau hanya mendengar, tidak hanya mau presentasi atau yes man kan, artinya dia juga berani untuk nakut-nakuti Prabowo, Presiden Prabowo, dan itu memang dibutuhkan sama Prabowo seperti itu. Nah, misalnya dalam kebijakan pajak dan bea cukai, itu kan ada keberanian beliau akan mempenjarakan, ya kan, dia bilang kita akan penjarakan orang-orang yang masih bermain untuk pajak dan cukai, dan kita tidak akan main-main soal ini gitu. Jadi kalau ada barang-barang selundupan, beliau bilang ya kita akan tangkap gitu. Jadi sebentar lagi akan ada penangkapan besar, kemudian ada kebocoran pada bea cukai yang akan ditelusuri lewat artificial intelligence gitu ya. Kemudian ada persoalan bea cukai, rokok dan tekstil itu tidak boleh lagi diimpor, itu dihabiskan, impor yang ada hari ini dihabiskan, habis itu dipaksa pengusaha tekstil untuk beli produk lokal gitu. Itu kan sangat betul-betul menurut saya genuine sekali dan itu berani sekali gitu. Jadi tidak ceplas-ceplosnya yang dilihat, tetapi memang ada kebijakan yang ekstrim dari sebelumnya. Misalnya yang Sri Mulyani lebih senang menyimpan uang di BI, sementara Purbaya tidak suka menyimpan uang, menabung itu. Uang itu harus diputar kepada rakyat untuk menggerakkan ekonomi, untuk menumbuhkan daya beli, untuk supaya kegiatan ekonomi hidup gitu. Termasuk gelontorkan 200 triliun ke bank-bank Ambara itu kan. Jadi memang ada Purbaya memang sangat cowboy dalam konteks ini, dalam memasak apa yang menjadi jeroan selera rakyat. Nah, ketika dia mampu memasak apa yang menjadi jeroan selera rakyat, apa yang disenangi oleh rakyat, di samping memang dia apa adanya, tidak hanya panggung depan, panggung belakangnya juga unik, maka memang namanya tingkat elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas itu otomatis merangkak sendiri gitu. Itu artinya akan mendulang sendiri, mereka akan mendapatkan bonus tersendiri. Nah, wajar kemudian Purbaya dilirik oleh semua partai politik. Karena partai politik memang butuh sosok-sosok figur yang agak nyentrik, yang berani, tidak hanya gaya komunikasi, tapi dari segi kebijakan dia sangat ekstrim, ada keberanian untuk membuat program-program yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Jadi tidak hanya pencitraan gitu saya lihat. Oke, tapi kita harapkan memang Menko Purbaya ini kan kemudian sudah menolak tegas dan ingin tetap fokus di bidang keuangan. Kita harapkan konsisten pada pernyataannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Pangi Syarwi Caniago telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.